Halo Sobat One Pride MMA, malam ini saya Kara Syam akan memberikan reaction terhadap para peserta One Pride MMA malam ini di Fight Night 38. Dan tentunya malam ini saya nggak sendiri. Malam ini saya ditemani oleh Ko Ahong. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Nah, kita akan memberikan reaction terhadap Ade Permana vs Lipin. Ade Permana versus Lipin. Ya udah, kita langsung check it out dulu ya. Ini weigh in-nya. Dari sudut biru, Lipin Sitorus. Kalau lihat badan keras-keras ya. Ya, ini badannya Itu kayak gilingan baju. Six-pack gitu Iya. ya. Badannya bagus-bagus ya. Ini udah bukan six pack lagi, 8 pack. 8-pack. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bawahnya masih ada tuh sebenarnya. Bawahnya nggak gitu. Ketutupan. Ketutupan. Ini kok Ahong ini. Nah, ini berapa pack nih kira-kira nih? Ini itu berarti kita mau ngomongin pack apa mau ngomongin Pertama kita melihat packnya dulu. packnya dulu ya? Iya. Oke. Pack sama telur. Oke. Ini packnya Tuh, ada bener kan? Ada packnya 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 ini, 6. 6 juga. Oke. Tuh, itu sambil ada Permana sambil bawa ini Sabuknya. ya, sabuknya. Hmm. Kau Ahong pegang yang mana nih? Saya pegang Lipin. 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 Ade Permana. Kenapa Lipin? Kenapa Lipin? Lipin di samping latihannya mungkin lebih kuat, lebih keras, lebih dari segalanya mungkin karena kelihatan dari perut badannya semuanya, fisiknya. Oke. Gue lihatnya dari situ. Kedua, hasrat, nafsu. Nafsu. Nafsunya gue enak banget ngomongnya. Nafsu. Nafsu merebut. Nafsu. Merebut juara bukan merebut wanita orang. Oke. Partai Title Fight di kelas Atomweight Division 48 kg. Let's get ready for battle. Bertarung di sudut biru seorang fighter kelahiran Pantai Cermin. Usia 26 tahun dengan tinggi badan 160 cm. Menguasai disiplin gulat dengan rekor bertarung 3 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from Crazy Fighter Club Medan. Please welcome the Crazy Black Lipin Sitorus. Enggak lah, seorang fighter semua pasti mau menang lah. Tetap, cuman dia punya pride terletak di mana gitu aja. Kalau saya kan sudah bukan terletak pada sabuknya lagi, karena sabuk gua udah ada di rumah kan. Sabuk abadi. Sabuk apa? Oh iya, sabuk Sabuk apa? abadi kan gua udah punya. Bukan sabuknya lagi yang gue incar, Benar. manusianya. Gitu. Ade Permana. Ini orang baik sekali nih Ade Permana. Yang saya kenal ya. Duduk kita udah berubah kan? Udah di pertandingan terakhir duduk kita berubah nih. Kenapa tuh? Hah? Ya, Udah nyelon. Udah mulai Mau cepet-cepet pulang. udah mulai rebahan. Nah, kita lihat nih. Lindungi diri kalian dan bermain sportif. Touch clock. Angel. Terima kasih Ovi. Main event antara Ade Permana melawan Lipin Sitorus. Kita lihat betul. Kita lihat Lipin Sitorus tadi juga sangat fokus dia waktu masuk ya. Saya rasa. Wih, yang bawa ke bawah malah dia lu. Nah, ini kan tadi kalau Pak Ahong bilang malah Lipin yang Harusnya bawa ke bawah. bawa ke bawah nih, tapi ini malah Ini kebalikan malah nih. Ade Permana yang bawa ke bawah. Kebalikannya. Ini kenapa Kita nih? lihat saja. Hop, nah dibanting. Bagus kan bandingannya? Cakep. Sekarang terbalik posisi yang di bawah. Saya nggak tahu tekniknya daripada Ade Permana bisa ground atau enggak, saya nggak tahu. Cuman kalau dia bisa stand up tapi ngajak fight-nya orang ground itu ke ground, ya salah pilihan. Dia ngandelin kelemahan dari situ aja, nyolong. Pinter, jadi bisa ground kok ini. Ade Permana bisa ground. Udah, oke. Tadi kok Kelihatan. Ahong bilang nggak bisa nih. Berdasarkan ininya nggak bisa katanya.
berdasarkan ini dia hanya punya Mungkin wusu. itu ada skillnya dia kali ya, apa tekniknya dia untuk Terkadang diumpetin. diumpetin dia untuk ngalahin ngelabuin lawan gitu kan. Terkadang ya. Tuh. Ini guletin cuk nih. Guletin cuk. Ditekan terus oleh Lilin ke depan. Karena kemaluan nih nanti ini. Aduh, ayo. Oh. Lipin harus hati-hati. Nah, ini kena guletin nih kayak gini nih. Bodohnya. Hampir kena. Ini bisa pingsan loh kalau dia itu. Aduh, muka gue jelek bener. Aduh, Tuhanku. Lepas loh. Lepas dia. Luar biasa, hebat banget ya, bisa lepas ya. Si Lipin orang ini emang pada keras-keras semua. Orang Batak. Iya. Keras kepala juga keras kepalanya. Kepalanya keras maksudnya. Kayaknya kalau curhat mulu dari tadi deh. Curhat terus. Nah. Kuat masalahnya. Hebat. Kena kemaluan. Kena kemaluan. Untung gua kalau lagi fight kemaluan gua tinggalin dulu. Rasa malu gua tinggalin. Malu. Salah ngucap. Gimana kemaluan bisa ditinggalkan? Hah? Yang biru si Lipin. Yang merah si Ade. Guletin sebenarnya udah dapat tadi ujiannya. Cuman ya gitu. Tergantung dia punya kemauan. Itu kena. Kena penalti. Kalau Kartu penalti kuning. itu dia kena pengurangan nilai sama pengurangan duit. Honor Kartu kuning. 10%. Waduh, lumayan ya. Lumayan buat makan bakso. Kalau misalkan 100 juta, 10% jadi 10 juta dong. Iya, tapi kan di sini nggak ada segitu. Enggak gitu ya. Kira kan perumpamaan. Oh gitu. Perumpamannya terlalu tinggi. Anda bisa aja. Itu teknik untuk mengetahui kira-kira berapa gitu honor dari petarung. Mancing kamu. Untung saya gampang dipancing. Ade Permana ini bisa ground loh ternyata. Tuh kan. Dia main ground terus nih sekarang ada Permana. Iya. Kali ini justru Lipin yang coba Lipin pegulat loh. Tapi bisa diladeni sama Ade Permana. Ade Permana. Lipin nggak nyangka kalau Ade Permana bisa ground kayak. Ini lepas, jangan dipaksa. Oh. Aduh. Ayo, tahan tuh 50 detik lagi. Tapi tahu nggak? 10 detik aja rasanya lama di bawah. Detik demi detik. Hei, RNC. Dapat, kena. Tap. Kena, pingsan, tap. Tapi nggak ngetap loh dia. Tapi dia nggak ngetap. Kena. Dagu. Hei. Oh, nggak miring. Badannya miring. Nggak nempel sama Nggak punggung. nempel sama punggung ya benar. jadi kontrol itu didapat ketika
Ade Permana bisa ground. Ternyata ronde pertama prediksi nggak sesuai. Nggak sesuai. Nggak sesuai prediksi. Ronde kedua. Baru dipuji-puji jago prediksi. Coba tanya dulu ya. Kurang nih kayaknya ini, kurang. Sawerannya kurang banyak. Ronde kedua, Angel. Nah, lihat. Kalau dilihat nih kayak si Ade Permana udah mulai kelelahan nih. Apa begitu tekniknya main seperti itu? Ya karena ini 5. Wow. Masuk lo pukulannya telak. Bisa banting, bisa take down tapi nggak bisa ngunci juga sama. Iya, ini gimana sih? Tuh. Malah dibalik. Kena muka, kena nih. Sakit rasanya. Aduh. Yang dipukul saya kayak ngeri ngeliatnya. Aduh, main lutut kasar ah. Tuhanku. Aduh, bagus kan straight apa pukulan tendangannya si Ade Permana ya? Iya, ya, betul. Kena kan berkali-kali tuh. Pukulannya terarah banget. Hebat banget ya. Ade Permana hebat. Pukulannya terarah semua. Tuh. Aduh, kena. Aduh. Sakit. Aduh. Pusing tuh, itu pusing. Jalannya udah pusing. Udah agak oleng dia. Si Lipin pusing. Kalau pusing biasanya minum obat sakit kepala. Tidak boleh menyebutkan Merek. Lu mau mengingatkan gua kan pasti. Nah, Ini ronde 2 ya, perasaan baru Ronde kedua. itu udah lama banget, baru 2. Bakal lama nih pulangnya. ayo. Wah. Oh, Tuhan. Ah, sakit deh aku. Aduh. Kena muka itu, kena dagu. Ini mainnya kasar. Emang kok Ahong kalau berantem nggak? Enggak. Mainnya lembut. Aku lembut sekali. Makanya yang kemarin kalah. Hmm. Karena saking lembut. Kalau kemarin justru saya berusaha untuk keras, Tapi jadi kalah. jadi kalah, makanya lembut aja terus. Lembut terus. Iya. Habis dia, habis napas. Wih. Pukulan tendangan masih bagus si Ade Permana. Ade Permana. Take down masih bagus si Lipin. Lipin tidak bisa menyelesaikan. Iya, cuman dia take down ke bawah tapi dia nggak bisa. Nih. Nggak bisa. Maksudnya dia nggak bisa konsisten di bawah. Itu agak sulitnya begitu. Dapat kartu kuning terus. Nah, jadi sebanding kan kuning-kuning. Masih dapat kartu kuning. Orang mah maunya dapat kartu undangan. Iya. Gimana dong? Tahun depan deh, saya kasih kartu undangan buat Ko Ahong. Iya, nanti saya kasih ya kartu undangan ya. Desember. Desember ya. Lu ngomong sama gua mesti agak belok dikit lu. Mesti sumpah polos banget lu. Iya. Uset.
Itu suara Rizaldo tuh pasti tuh. Tim Prame itu. Kok maunya nempel-nempel sih? Ya karena kalau nggak nempel-nempel nggak bisa jauh-jauh. Saya maunya nempel sama cewek, nggak mau sama cowok. Tapi kalau cewek kalah loh. Nggak apa-apa deh, kalah saya pasrah. Masa saya selalu kalah sama cewek? Nggak pernah menang. Dibanting nih. Banting nih. Mukanya kuat banget ya. Si Lipin. Oh, udah lemes. Ayo, ayo, ayo. Kena. Padahal tuh belum kekunci. Dia nyerah. Kan, berarti kali ini yang menang Ade Permana. saya, Ade Permana. Hei, gua kalah. Ade Permana. Nah kan saya bilang, pasti dia persiapan lebih besar lagi karena dia harus mempertahankan sabuknya. Tekniknya dia lebih improve lagi. Kan tadinya kan dibilang dia nggak, Ko Ahong bilang dia nggak bisa nih ground. Akhirnya dia bisa di ground. Masalahnya waktu yang didaftarinnya wushu sama silat kalau nggak salah. Nah mungkin selama pandemi ini 7 bulan dia latihan itu kali. Ground tidak bisa dipelajari seperti itu. 8 bulannya belum bisa. Oke. Berarti dia ternyata Bisa ground. Dia lengkap berarti. Hebat nih Ade Permana nih. Tapi ini belum kekunci sebenarnya. Tapi kenapa dia udah ngetap tuh? Nyerah. Nyerahnya capek. Oh, oke. Kalau kayak gitu kita nggak kena kunci. Kita tidak kena kunci itu. Tapi kenapa dia ini ya nyerah ya? Sudah capek. Jadi syaratnya orang kena kunci Jangan itu dalam kuncian guletin, syaratnya adalah saya di bawah nih, saya melakukan kuncian nih, udah di leher. Kaki saya nih harus lingkar di dia punya iya, pinggang. di pinggangnya ya. Sedangkan tadi kan enggak. Meluk. Dia udah nyerah dulu. Udah capek. Kadang fighter ya gitu. Nafsu gede tenaga kurang. Nafsu gede tenaga kurang. Iya. Nafsunya pengen ngambil sabuk, tapi Tapi persiapannya, apa daya, bukan persiapan sih pasti ada. powernya kurang kuat. Apanya yang kurang? Apanya yang kurang nih? Dia punya Mental? mental. Bukannya mentalnya biasanya lebih biasa aja karena kan mempertahankan sabuk itu kayak mentalnya lebih berat gitu ketimbang Nah, harus ini dia. ngebut. Juara sejati itu terlihat dari mental. Mental juaranya. Oke. Ada apa enggak? Betul. Jadi bukan hanya sekedar teknik, bukan hanya sekedar sabuk, tetapi mengenai mental juara dia punya apa enggak, perilaku, attitude, apakah dia memiliki. Nah, kalau menjadi juara tetapi attitude tidak baik, itu bukan juara, kan gitu. Tetapi pada saat Ade Permana punya sesuatu kemauan, kelebihan, keuletan, nah mental juara yang dia miliki itulah juara. Oke. Ini yang paling penting sebenarnya. Mental juara itu nggak akan nyerah. Gitu. Mental juara, tangan patah sekalipun jalan. Jangan nyerah. Nah, jangan nyerah. Sama kayak Ko Ahong waktu itu kan. Kecuali gas out. Kenapa tuh? Apa perbedaan gas out sama knock out? Knock out. Jelasin lah. Perbedaannya jelas jauh. Kalau knock out adalah posisi di mana lawan tidak mampu meneruskan pertandingan disebabkan karena terkena pukulan, terkena sikut, terkena lutut, terkena tendangan, muka kena pukul misalkan. KO. Knock out. Tapi kalau gas out berbeda. Gas out adalah suatu kondisi
di mana fighter tidak dapat melanjutkan karena nafasnya habis, gas out. Oh, I see. Jadi dia selesai karena habis napas, habis gas. Nah mungkin yang tadi si Habis bensin. Lipin mungkin seperti itu kali ya? Enggak, gas out itu habis bensin tuh kalau misalnya kita pingsan gara-gara, misalkan kita udah nggak sanggup pingsan gara-gara habis napas. Oke. Nah, napas itu habis menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam otak tuh seperdetik kita udah nggak sadar, beng, gitu. Nah kalau waktu saya lawan Theo, sebelum saya kena sikut, saya udah gas out. Waktu di posisi bawah, gitu. Itu gas out bedanya. Nah kalau yang tadi si Lipin itu bukan gas out, Itu kondisinya? dia masih sadar, tapi Tapi hampir mungkin. enggak. Mental itu bikin kita tuh udah, gue nyerah aja atau udah capek gitu, itu bisa gitu. Kalau mental juara enggak, secapek apapun sampai Dia akan tangan lu tetap- patah, sampai lu dipukulin terus ya tetap. Oke. Gitu.